Qala Sayyidul Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, berkata Sayyidul Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau memberikan nasihatnya kepada kita, idza ahbabta habiban lan tasila ilaih hatta takuna ahlan lil wusul ilaih. Kata beliau, ketika engkau mencintai seorang kekasih, maka kamu tidak mungkin sampai mendekat, mengenal kepada kekasih tersebut sampai kamu menjadi orang yang memang pantas untuk mengenal, mendekat sampai kepada kekasih tersebut. Ya. Jadi kalau orang itu cinta kepada seseorang, tidak mungkin dia bisa dekat, ya bisa kenal, bisa dekat, bisa akrab, bisa sampai, ya kecuali kalau misal dia orang yang pantas untuk mendekat tadi itu. Sehingga ketika kita ingin mendekat dengan yang kita kasihi, siapapun itu, pertama yang harus kita pikirkan, kita pantas atau tidak. Yang kedua, ya kita memantaskan diri untuk mendekat tadi itu. Nah, ketika orang yang mungkin awalnya tidak pantas, tapi ketika berusaha dengan sekuat tenaga, ya, akhirnya jadi pantas. Ya, ceritakan dulu, ada seorang ya, fakir cinta kepada anaknya raja. Cinta kepada anaknya raja, akhirnya datang ke raja tadi itu, ya, dicegat sama pengawal, mau apa? Mau ketemu raja. Loh, mau ngapain? Mau ngomong perlu, 4 mata sama raja. Ya, akhirnya dipersilahkan, ketemu sama raja, ngobrol, bilang, ya saya ingin melamar anakmu, katanya. Akhirnya raja, lu, lah kok nekat gitu ya? Nekat ini orang nekat ini, ya. Akhirnya raja ngasih syarat, ya karena raja tidak menolak, paham ya? Raja menolak itu dengan pemberian syarat yang mukjiz, syarat yang istilahnya sudah tidak mungkin dikerjakan. Ya, saya pengen berlian beberapa karung, berlian, ya. Apa kata orang tadi itu? Berlian beberapa karung. Ya akhir, ya tak kasih, katanya. Berangkat dia, berlian ya, dicari di dasar laut. Ternyata orang tadi langsung pergi ke laut, ini karena cinta beneran ya. Datang ke laut, ngambil ember. Dikuras itu laut. Dikuras, diambil air, dibuang, mau diambil, dibuang, diambil. Terus seperti itu, ya, berjam-jam, berhari-hari. Ada ikan yang ngelihat. Ada ikan yang ngelihat, lu, ini kalau dikuras lama-lama bahaya. Kita bisa hidup di mana? Ini orang ambisinya luar biasa, semangat betul. Ya. Akhirnya ternyata diketahui, oh ini orang nyari berlian. Akhirnya bilang ikan tadi itu pergi ke teman-temannya, ya itu lihat itu orang nguras, ya mau nguras laut. Kenapa menyadi berlian? Wes mending kita kumpulkan berlian, kita kasih ke orang itu supaya dikuras ini laut. Akhirnya betul dikumpul ikan tadi itu langsung ya mengambil berlian-berlian tadi itu, kemudian dikeluarkan ke pinggir pantai, ya. Kemudian diambil oleh orang tersebut dan diberikan kepada raja. Akhirnya menikah dengan putri raja tadi itu. Maksudnya apa? Ya ada yang mustahil gitu loh. Ketika kita itu banyak dosanya, banyak keliru sama Allah, tapi bukan hal yang mustahil untuk kita tuh tetap bisa untuk menjadi orang yang baik gitu loh. Bukan hal yang mustahil. Dulu saya pernah gini, saya pernah gitu. Tidak ada hal yang mustahil. Tidak ada satupun menghalang kita untuk bisa dekat, berhasil beruntung dekat kepada Allah, dekat dengan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Bahkan ketika kita ngecap orang itu tidak mungkin jadi orang baik, itu kita orang jelek pada waktu itu. Ya ketika ada orang soleh menasihati pemabuk, ya tobat kembali kepada Allah. Tidak mau, orang mabuk. Ya tobat, tidak mau, tobat, tidak mau. Oh kamu ahli neraka. Distempel gitu langsung, kamu ahli neraka. Langsung sama Allah dua-duanya diwafatkan pada waktu itu. Allah tanya sama orang yang soleh dulu, kamu kok ngecap hambaku satu ini kok ahli neraka lah, kamu ya apa? Ya, kamu orang dalam atau ya apa? Kok ngecap hambaku satu ini loh, dia maksiat, kamu ngecap ahli neraka.
kamu masuk neraka gara-gara ngecap hamba aku tadi itu. Kemudian hamba yang maksiat itu Allah maafkan, Allah masukkan ke dalam surganya. Hak prerogatif Allah, paham ya? Mau memaafkan siapapun, mau angkat siapapun. Jadi tidak mungkin kita bisa sampai dekat dengan Allah, dekat dengan para wali, kecuali kalau misalnya kita pantas ya. Kajian yang sebelumnya kan sudah pernah kita bahas. Kenapa kok kita tuh jarang lihat wali? Ya karena kita mungkin jangan-jangan belum pantas bertemu dengan wali tadi itu. Sehingga Allah rahmat kepada kita. Kenapa kalau kita belum pantas ketemu dengan wali, adab kita belum betul ketika di hadapan wali, ketika kita dipertemukan dengan wali, justru kita dapat adab karena kurang adabnya kita itu. Jadi memang sengaja sama Allah belum ditemukan. Sampai kapan? Sampai kita menjadi orang yang layak mengenal, bahkan mendekat, bahkan dikenal oleh wali tersebut, bahkan dicintai oleh wali tersebut. Ya, karena kalau kita cinta kepada wali, itu hal yang bagus. Tapi dicintai oleh wali, itu hal yang luar biasa. Wadzalika hatta tatatahhar mimma anta fih min ar-radha'il, kata Al-Imam Ibnu Athaillah, ya caranya ya kamu mensucikan diri daripada kotoran-kotoran yang ada, zahir maupun batin. Di hati kita ada sombong, di hati kita ada cinta dunia, di hati kita ada ujub dan lain sebagainya. Nah, itu tadi dibersihkan dulu, baru kita bisa ketemu dengan para wali. Diibaratkan kemarin sama seperti pengantin. Ya, tidak mungkin bisa didekati sembarang orang, gitu loh. Para wali itu. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, idza thaqulat 'alaika at-tha'ah wal ibadah wa lam tajid laha halawa fi qalbik wa takhifu 'alaika al-ma'siyah wa tajidu laha halawa fa'lam annaka lam tasduq fi taubatik. Kata beliau memberikan indikasi kepada kita. Kalau ternyata kamu itu berat untuk berbuat taat, mau sholat berat, mau ngaji berat, mau sedekah berat, mau ke masjid, musola berat rasanya. Kemudian tidak merasakan ketenangan, manisnya ibadah tadi itu. Tapi kalau maksiat justru enteng. Mau minum minuman keras, terus gampang ke warung itu beli minum, ya, tanpa mikir panjang, misalnya ya, gampang sekali. Untuk meninggalkan sholat tuh enteng, wis tidak usah, wis gampang nanti wis. Ya. Apa kata beliau lah, kalau ciri-cirinya seperti itu, maka ini kamu sih belum betul di dalam taubatmu. Jangan-jangan taubatmu belum diterima sama Allah. Kenapa? Fa innahu law sahal asal la sahal fara. Karena kalau taubatmu betul, kata beliau, maka buah atau hasil daripada taubat itu bakal nampak, bakal muncul gitu. Bakal nampak, bakal muncul. Nah, tapi jangan sampai, oh ya, saya selama ini gampang maksiat, berat berbuat taat. Oh ya wes, berarti saya wes angel ya, angel. Bukan. Makanya kita diarahkan oleh Nabi untuk bertobat istighfar setiap hari, ya, supaya tadi itu diterima oleh Allah dan keadaan kita membaik sampai nanti mati. Nabi aja setiap hari tidak kurang daripada 70 kali istighfar. Di riwayat yang lain 100 kali. Nabi istighfarnya seperti itu. Kata beliau, laita kalau ata'ta maula kama yuti'uk abduk fa innaka tuhibbuhu nahidan fi khidmatik daiman. Kata beliau, seandainya kamu itu taat kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu itu suka kalau budakmu, pembantumu, pegawaimu itu langsung kalau disuruh itu langsung berdiri. Kamu tuh suka, kata beliau, kamu suka ketaatan yang kamu lihat daripada pegawaimu tadi itu, daripada pembantumu, dan kamu suka kalau yang dikerjakan itu cepat selesai, ya. Seakan-akan dikasih lonceng terus gitu, biar cepat selesai. Kata beliau, seandainya kamu sama Allah itu kayak gitu, ya. Seorang bos kan suka ya kalau lihat pegawainya, ayo ini dipindah barangnya misalnya. Ada pegawai yang gampang wis, nanti wis minum es dulu misalnya. Tapi ada pegawai yang oh iya langsung diangkat. Dia disuruh lagi, oh ini tolong ini, langsung pegawai itu lagi, yang rajin itu lagi. Kira-kira nanti ketika ada pegawai yang posisinya tinggi keluar,
siapa yang bakal ditunjuk untuk naik jabatannya? Ya yang rajin tadi itu, ya kan? Yang rajin, ya bosnya bakal milih, ini paling pantas ini tak suruh dengar terus ini, langsung taat, paling tepat waktu. Ketika ada yang keluar daripada kantor tersebut, naik jabatan ini orang. Nah, di dunia juga kayak gitu. Allah itu memperhatikan siapa di antara hambanya yang memprioritaskan Allah, mengutamakan Allah dibanding yang lainnya. Sehingga ketika ada wali yang wafat, Allah angkat orang tersebut menggantikan wali tersebut. Karena dia memang orang yang pantas. Ya, memang orang yang pantas. Sebagai penutup, Al-Imam Ibn Athaillah pernah mengatakan seperti ini. Kam hasala lakal hawan bil wuqufi ala abwabil makhluqin wa kam ahanuk wa anta la tarji ila maulak. Kata beliau, berapa kali kamu itu mendapatkan kehinaan dengan sebab kamu itu berdiri menunggu di pintu-pintunya para makhluk. Bahkan wakam ahanuk, berapa kali mereka itu menghinakan kamu, wa anta la tarji ila maulak, tapi kamu sih belum sadar, tidak kembali kepada Tuhanmu yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita diingatkan oleh beliau, kamu itu loh berapa kali menjadi hina karena berharap kepada makhluk. Loh, wis dihina berkali-kali itu loh, kok sih tidak ingat ya? Kok masih lupa bahwasanya ada pemilik daripada segala pemilik? Kadang manusia itu terlalu sibuk dengan apa yang ada di depannya tadi itu. Misal kayak tadi tuh ya, antara bos sama pegawai. Wah, kalau bos yang nyuruh luar biasa. Ya. Fulan misalnya langsung, lu ini bos ini, ya berangkat. Tapi ketika azan biasa aja. Paham ya? Tidak boleh ini ya, tidak boleh ngerokok ya. Di mana? Di dalam sini, dilarang. Tapi minum-minuman keras diminum. Jadi lebih taat kepada bos ya, dibanding bosnya para bos, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu ya keliru. Manusia itu kalau diminta berkali-kali dikatakan sifatnya rata-rata ya, mayoritas, tidak semua. Rata-rata manusia kalau sering diminta bisa jadi tidak suka. Tapi Allah sebaliknya. Justru ketika orang itu tidak minta kepada Allah, itu Allah tidak suka. Oh, ini sombong ini hambaku ini, tidak pernah minta. Dia merasa bisa gitu loh. Merasa saya kerja, saya menghasilkan. Dia tidak tahu. Ini kalau tak tutup sedikit pintu rezekinya, ya baru jerit-jerit ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekarang merasa bisa beli mobil, beli helikopter misalnya, beli jet segala macam. Nanti ini sebentar lagi tak bikin ruwet sedikit, buyar, langsung balik sholat lagi. Seringkali seperti itu. Ya, seringkali seperti itu. Menghinakan diri di depannya orang. Paham ya? Menghinakan diri di depannya orang. Tapi tidak pernah menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berharap kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Itu perkara yang jelek. Makanya Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tolong tunjukkan ya Rasulullah, saya amalan yang mana dengan amalan tersebut saya dicintai Allah dan dicintai manusia. Minta amalan kepada Nabi SAW. Nah, kata Rasulullah, izhad ya, fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan cinta kepadamu. Maksudnya zuhud di dunia ini apa? Tidak mengutamakan dunia dibanding Allah. Paham ya? Jadi tidak memprioritaskan dunia dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya lah kayak gini. Ada orang punya rumah. Ya. Ada orang kaya raya punya rumah. Kemudian ada tamu disuruh masuk. Ada beberapa tamu disuruh masuk. Kemudian tuan rumah bilang, ya, ini diundang ini beberapa orang ini, 10 orang ini diundang. Ayo yang mau ngambil barang
silahkan cari, mungkin ada di sorogan, mungkin ada di lemari, kemudian diambil, tidak apa-apa. Siapa yang mau nyari dapat. Akhirnya terpencar tadi itu. Ada yang bingung, wah nyari semua, lemari dibuka, sorogan, yang ada diambil. Tapi ada orang yang ketika masuk ke rumah dengan megahnya tadi itu, karena tahu ini rumah pemiliknya ini orang mulia, sehingga tidak pantas dia itu menyibukkan dirinya selain kepada tuan rumah tadi itu. Enggak, dia memilih yang lain, sibuk dengan mencari segala macam. Dia enggak, dia tetap prioritasnya apa? Ya yang undang tadi itu. Oh, dia diundang untuk datang kok. Bukan untuk mengambil yang ada. Apa yang terjadi? Akhirnya sang pemilik rumah karena ngelihat, wah ini Masya Allah, ini orang yang lain sibuk ya menghiraukan saya, ini satu-satunya yang fokus. Berarti ini menghormati pemilik rumah. Akhirnya pulang dikasih hadiah berkali lipat daripada apa yang diambil daripada orang-orang tadi itu. Nih, pulangnya dikasih hadiah orang tadi itu. Tidak usah nyari. Paham ya? Karena emang prioritasnya pemilik rumah. Dikasih hadiah melebihi daripada apa yang didapatkan oleh orang-orang yang mencari tadi itu. Orang hidup di dunia juga seperti itu. Betul dengan berusaha, tapi bukan prioritas. Ketika kita bingung dengan dunia tadi itu, lupa dengan pemilik dunia, ya kita tidak dapat kecuali cuman ya itu. Sama kayak orang yang buka lemari dapat apa misalnya, dapat HP diambil, dapat ini dia. Tapi orang yang fokus dengan pemilik rumah dikasih ya kado istilahnya berkali lipat. Nah, tergantung ya kita mau yang mana tadi itu. Sehingga kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau kamu zuhud dunia kayak tadi itu, Allah cinta kepada kamu. Oh, ini hamba ini berarti cinta sama saya ini. Tidak bingung dengan dunia yang bandingannya dunia itu. Ya, dikatakan sama kayak ya kalau kita masukin jarum, kita ambil jarumnya, ada air yang tersisa di bawah jarum itu dunia. Air lautan dengan semuanya dari itu akhirat. Bisa dibayangkan? Seandainya ada satu orang punya sak dunia nih, bukan tanah berapa petak ya, bukan sak tuban ya, dunia pek satu orang. Itu seperti satu tetes. Akhirat itu seperti laut. Laut loh. Begitu luasnya, begitu dalamnya. Dibanding satu tetes, dunia itu satu tetes. Akhirat itu laut. Tidak ada artinya orang milik satu dunia tadi itu. Satu dunia dipek sendiri, satu orang loh. Tidak ada artinya. Paham ya? Tapi memang sengaja Allah bikin seperti itu. Allah pengen ngetes. Dia tak kasih dunia. Ya apa, bingung enggak? Udah bingung ternyata. Hartanya dibuat sedekah, dibuat bangun masjid, dibuat ini. Oh, ya ini beruntung. Dunia, beruntung akhirat ini. Tapi ada yang bingung. Oh ya wes, ya itu sudah. Yang didapatkan yaitu di akhirat, tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Wasat, kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Resepnya kalau pengen dicintai Allah ya zuhud terhadap dunia. Karena tadi itu analoginya. Kemudian kata Nabi, kamu zuhud dengan apa yang dimiliki manusia, maka manusia itu akan cinta kepadamu. Ketemu sama orang tidak berharap apa yang dimiliki oleh orang tadi itu. Karena sifatnya manusia mayoritas rata-rata, tidak semua, itu kurang suka sama orang yang selalu ingin mencari tahu apa yang dimiliki dan mengharapkan pemberian tersebut. Kebanyakan manusia seperti itu. Ya, setiap datang misalnya ya, Assalamualaikum. Ya, minta ini, Assalamualaikum, minta ini. Assalamualaikum. Kebanyakan manusia tidak suka ya. Sehingga ketika kedatangan orang itu, waduh orang ini lagi. Paham ya? Nah, mayoritas, tapi tidak semua seperti itu. Ya bukan nas kata Nabi. Bahkan ya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas beliau menyampaikan ya, az-zuhdu fid dunya wa ma fi aidin nas. Zuhud terhadap dunia, tidak bingung dengan dunia. Bukan berarti fakir dengan dunia, tapi zuhud ya, tidak mengunggulkan dunia. Az-zuhud fid dunya, zuhud terhadap dunia. Wa ma fi aidin nas, dan zuhud daripada apa yang dimiliki manusia,
Kata Habib Abu Bakar, awwalu maqamil wilayah. Awal tingkat kewalian. Jadi awal tingkat kewalian itu dimulai setelah bertobat, dimulai dengan orang itu hatinya zuhud dari dunia dan zuhud dari apa yang dimiliki manusia. Itu tingkat pertama kewalian. Jadi ketika orang bingung dengan dunianya, bingung dengan apa yang dimiliki manusia, tidak mungkin jadi wali. Loh, kelas TK-nya wali itu istilahnya, kelas TK-nya itu harus zuhud dengan dunia, zuhud dengan apa yang dimiliki manusia. Lah kalau tidak kayak gitu, ya wali-wali daya ya, wali-walian. Paham ya? Wali-walian. Nah, ya. Paham ya? Jadi zuhud terhadap dunia, zuhud apa yang dimiliki manusia. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah rasa zuhud tersebut sehingga kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Doa masing-masing.